Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aminah Nanrin. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Baik, pada pelajaran kita yang lalu kita sudah mempelajari tentang pemahaman lokasi melalui peta. Untuk itu, pada pelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang letak dan luas Indonesia. A. Letak Indonesia. Letak suatu tempat di permukaan bumi tidak hanya sekedar menunjukkan posisinya di antara tempat lainnya. Letak suatu tempat menunjukkan pula karakteristik tempat tersebut. Sebagai contoh, suatu tempat berada di daerah pantai. Karakteristik tempat tersebut dapat diidentifikasi bersuhu tinggi, berupa daratan rendah. Sebagian masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat strategis dipandang dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut. 1. Strategis menurut geografis. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Selain itu, Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Wilayah Indonesia juga berbatasan dengan sejumlah wilayah, baik wilayah negara atau samudra. 2. Strategi menurut astronomis. Letak astronomis adalah letak wilayah secara tepat berdasarkan kedudukan garis lintang dan bujur. 3. Strategis menurut ekonomi. Indonesia merupakan jembatan pelayaran dan perdagangan antar negara atau antar bangsa. Karena menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, bangsa Indonesia telah lama menjalin interaksi sosial dengan bangsa lain. Interaksi sosial melalui perdagangan tersebut selanjutnya menjadi jalan bagi masuknya berbagai agama ke Indonesia, seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam menjual berbagai komoditi atau hasil bumi seperti kayu cendana, lada, pala, cengkeh, dan hasil perkebunan lainnya ke negara-negara Eropa, Cina, dan negara lainnya. Karena letak yang sangat strategi itulah sehingga seorang ahli yang bernama Multatuli mengatakan bahwa Indonesia bagaikan untayan zamrud khatulistiwa. Secara umum, letak Indonesia dibedakan menjadi 5 antara lain. 1. Letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu negara berdasarkan kenyataan di muka bumi. Letak di muka bumi tersebut berdasarkan penglihatan dari posisi daerah lain atau negara lain. Letak Indonesia secara geografis terletak di antara Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Akibat letak geografis tersebut, maka Indonesia mengalami hal berikut. A. Beriklim tropis dan mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau yang terjadi antara bulan April sampai September, serta musim penghujan antara bulan Oktober sampai Maret. B. Memiliki beragam flora dan fauna. Flora dan fauna Indonesia Barat khas Asia, sedangkan flora dan fauna di Indonesia Timur khas Australia. C. Dipengaruhi angin muson.
yaitu angin muson timur yang berasal dari benua Australia dan angin muson barat yang berasal dari benua Asia yang berhembus bergantian sepanjang tahun. D. Letak geografis Indonesia antara dua benua yaitu benua Asia di utara dan benua Australia di selatan, serta di antara dua samudra yaitu Samudra Pasifik di timur dan Samudra Hindia di barat. E. Kedudukan Indonesia terletak pada posisi silang di tengah-tengah percaturan lalu lintas kehidupan dunia yang ramai. Posisi silang mudah mengundang bahaya dari luar, apalagi jika dikaitkan dengan sumber daya alam. G. Indonesia mendapat pengaruh berbagai peradaban dari luar negeri. Boleh kita lihat pada daerah arsiran yang ada pada peta. 2. Letak astronomis. Letak astronomis merupakan letak suatu wilayah atau negara berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Secara astronomis, Indonesia adalah di antara 6 Celcius lintang utara sama dengan 11 Celcius lintang selatan, dan 95 Celcius bujur timur sama dengan 141 Celcius bujur timur. Letak garis lintang mengadakan perbedaan zona matahari dan pengaruhnya terhadap makhluk hidup. Akibat Indonesia terletak pada 6 Celcius lintang utara sama dengan 11 Celcius lintang selatan, maka Indonesia mempunyai ciri-ciri iklim sebagai berikut. A. Temperatur tinggi. B. Rata-rata curah hujan yang tinggi. C. Pelapukan batu-batuan lebih cepat. D. Terdapat berbagai vegetasi hewan dan tumbuhan serta beragam kehidupan penduduk. Akibat letak astronomis, Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sama dengan 141 derajat bujur barat. Maka Indonesia terjadi 3 daerah waktu, yaitu A. Waktu Indonesia Barat atau WIB. Daerahnya meliputi Sumatera, termasuk Bangka dan Belitung, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. B. Waktu Indonesia Tengah atau WITA. Daerahnya meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. C. Waktu Indonesia Timur atau WIT. Daerahnya meliputi Maluku, Papua, dan sekitarnya. Contoh perbedaan waktu antara Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, dan Indonesia bagian Timur. Sekiranya di Indonesia Barat, yang mana Indonesia Barat meliputi Sumatera termasuk Bangka Belitung, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah pukul 7 pagi. Berarti Indonesia bagian tengah yang mana daerahnya meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan seterusnya berarti pukul 8 pagi. Demikian juga dengan waktu Indonesia Timur, yang mana Indonesia Timur meliputi tadi Maluku, Papua, dan sekitarnya, berarti pukul 9 pagi. 3. Letak geologis. Letak geologis Indonesia merupakan letak suatu daerah yang dilihat berdasarkan susunan atau struktur batuan pada bumi. Secara geologis, letak Indonesia dapat dilihat: A. Tempat pertemuan dari 3 buah lempeng yang merupakan pergeseran dari 2 benua besar di dunia, yaitu 1. Lempeng Indo-Australia yang merupakan dasar Samudra Hindia yang bergerak ke utara. 2. Lempeng Asia yang relatif stabil. 3. Lempeng Samudra Pasifik yang bergerak ke barat. B.
Letak pertemuan dua jalur pegunungan dunia yang berkumpul di Laut Banda, yaitu 1. Pegunungan muda Sirkum-Mediterania. 2. Pegunungan muda Sirkum-Pasifik. C. Terletak 3 daerah, yaitu 1. Daerah Sunda Plat, 2. Daerah Sahul Plat, 3. Daerah Laut Pertengahan Australia di bagian tengah di luar kedua daerah di atas. 4. Letak geomorfologis. Letak geomorfologis merupakan letak suatu daerah berdasarkan keadaan bentuk muka bumi atau sering disebut relief. Relief Indonesia dibentuk oleh pegunungan besar dunia. Pengaruh letak geomorfologis terhadap Indonesia: A. Suhu yang bervariasi sehingga terdapat berbagai jenis tanaman. B. Terdapat berbagai mineral tambang di dalam perut bumi. C. Penyebaran penduduk tidak merata karena variasi ketinggian tanah dan tanaman. D. Pembangunan sarana fisik harus memperhatikan kondisi geomorfologi wilayah. 5. Letak ekonomis. Letak ekonomis merupakan letak suatu negara dengan melihat jalur antara kehidupan ekonomi negara tersebut dengan negara lain. Letak ekonomis Indonesia kedudukannya sangat baik karena berada di antara persimpangan jalur perdagangan dunia. Negara tetangga Indonesia sangat membutuhkan hasil pertanian dan hasil pertambangan dari Indonesia dan kemungkinan menjadi pusat pusaran dunia. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Salam sehat dari channel Laminah Nandrim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.